Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Sunarsih, Guru Matematika SMP Negeri 3 Karangpandan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk aljabar, yaitu mengenal bentuk aljabar. Tetapi sebelumnya kita berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing agar yang kita pelajari nanti memberi manfaat bagi kehidupan kita. Tak lupa selalu kita ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, memperhatikan protokol kesehatan, selalu cuci tangan dengan sabun, memakai masker dengan baik, selalu jaga jarak agar terhindar dari pandemi COVID-19. Tak lupa pula kita ucapkan puji syukur alhamdulillah karena sampai saat ini kita masih diberi kesehatan yang baik sehingga kita masih bisa belajar kembali. Sebelum mempelajari bentuk aljabar atau mengenal bentuk aljabar, kita kenalkan dulu kata kuncinya, yaitu koefisien, variabel, konstanta, suku sejenis, bentuk aljabar. Jadi nanti apa yang dimaksud koefisien, variabel, konstanta, suku sejenis, dan bentuk aljabar sederhana itu sendiri itu bagaimana. Sedangkan tujuan pembelajaran pada mengenal bentuk aljabar melalui diskusi lewat WA Group dan melihat tayangan video, siswa diharapkan dapat 1. Mengenal bentuk aljabar dari masalah kontekstual. 2. Menjelaskan pengertian koefisien, variabel, konstanta, suku, dan suku sejenis. 3. Menjumlahkan dan mengurangkan bentuk aljabar. Perhatikan contoh 1 berikut. Pada tabel ini menceritakan Pak Thohir membeli 2 kardus buku dan 3 buah buku. Nah, di dalam 1 kardus ini ada berapa buku? Kita belum tahu. Sedangkan Pak Erik membeli 5 buah buku. Karena di dalam 1 kardus ini banyaknya buku kita belum tahu, maka kita bisa menyatakannya dengan X. Sehingga dari kasus Pak Thohir bisa kita tulis bentuk aljabarnya, yaitu 2X ditambah 3. Sedangkan dari kasus Pak Erik, bentuk aljabarnya cukup ditulis 5, karena Pak Erik hanya membeli 5 buah buku. Perhatikan bentuk aljabar 2X ditambah 3, maka X disebut variabel, 2 merupakan koefisien X, 3 merupakan konstanta. Bentuk aljabar 2X ditambah 3 merupakan bentuk aljabar suku 2 atau memiliki 2 suku, yaitu 2X dan 3. Perhatikan contoh yang kedua. Pada gambar ini terlihat ada 2 kotak berisi bola, sedangkan ini 1 tabung berisi bola juga. Di dalam 1 kotak maupun 1 tabung, banyaknya bola belum kita ketahui, maka untuk menyatakan banyaknya bola yang berada di dalam 1 kotak, kita bisa menggunakan dengan huruf X, sedangkan banyaknya bola yang berada dalam 1 tabung, kita bisa menyatakannya dengan huruf Y. Maka diperoleh bentuk aljabarnya dari gambar ini, yaitu 2X ditambah Y ditambah 4. Berarti ada 2 kotak yang berisi bola, 1 tabung berisi bola, dan 4 buah bola. Pada gambar berikutnya, terdapat 2 kotak bola, 3 tabung bola, dan 6 buah bola.
maka bentuk aljabarnya bisa ditulis 2x ditambah 3y ditambah 6. Jadi itu artinya ada 2 kotak yang berisi bola, ada 3 tabung yang berisi bola, dan 6 buah bola. Perhatikan bentuk aljabar 2x ditambah y ditambah 4 dan 2x ditambah 3y ditambah 6. Masing-masing bentuk aljabar ini memiliki 3 suku. Maka kita bisa menyebutnya bentuk aljabar suku 3. Pada bentuk aljabar suku 3 ini, masing-masing mempunyai 2 variabel, yaitu x dan y. Apa yang dimaksud dengan suku, koefisien, variabel, dan konstanta? Perhatikan bentuk aljabar 2x ditambah 3. Sudah kita ketahui, x merupakan variabel, 2 itu koefisien dari x, 3 itu konstanta, dan ini memiliki 2 suku. Maka yang dimaksud dengan suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Sedangkan koefisien adalah faktor konstan pada suatu suku. Variabel adalah suatu simbol yang mewakili suatu nilai tertentu. Konstanta adalah suku pada bentuk aljabar yang berupa bilangan nilai tertentu. Selanjutnya kita akan ketahui mengenai suku sejenis. Perhatikan 2 contoh berikut. 2x ditambah y ditambah 4. Suku-sukunya itu 2x, y, dan 4. Ketiganya merupakan suku yang tidak sejenis. Kemudian contoh yang kedua, 2x ditambah 3x dikurangi x. Maka suku-sukunya adalah 2x, 3x, dan negatif x. Semuanya menggunakan variabel x dan berpangkat 1. Pangkat 1 tidak perlu ditulis. Maka 2x, 3x, negatif x merupakan suku-suku sejenis. Apa yang dimaksud dengan suku-suku sejenis? Suku-suku sejenis adalah suku mempunyai variabel sama dan berderajat sama atau mempunyai pangkat yang sama. Suku-suku sejenis dapat dijumlahkan maupun dikurangkan. Perhatikan contoh berikut. Bentuk sederhana dari 2x ditambah 3x sama dengan 2 ditambah 3 dalam kurung dikalikan x. Ini menggunakan sifat distributif. Maka hasilnya adalah 5x. Jadi 2x ditambah 3x, maka bentuk sederhananya adalah 5x. 8y dikurangi 5y sama dengan 8 dikurangi 5 dalam kurung dikalikan y. Jadi memakai sifat distributif. Maka hasilnya adalah 3y. Jadi 8y dikurangi 5y sama dengan 3y. 2x ditambah 3y. Suku-suku ini atau bentuk aljabar ini memiliki suku-suku yang tidak sejenis, maka tidak dapat disederhanakan. Contoh menyederhanakan bentuk aljabar. Perhatikan, 2x ditambah 3y dikurangi 5 dalam kurung ditambah 4x dikurangi y ditambah 2 dalam kurung. Maka untuk menjumlahkannya, kita kelompokkan sesuai dengan suku-suku sejenisnya. 2x ditambah 4x.
ditambah 3Y ditambah negatif Y. Bisa kita tulis 3Y dikurangi Y. Ditambah negatif 5 ditambah 2. Maka hasilnya 2X ditambah 4X, 6X. 3Y dikurangi Y hasilnya 2Y. Negatif 5 ditambah 2 hasilnya negatif 3. Maka bentuk penyederhanaannya adalah 6X ditambah 2Y dikurangi 3. Contoh berikutnya, 5P dikurangi 2Q ditambah 7 dalam kurung dikurangi 3P ditambah 4Q dikurangi 8 dalam kurung. Maka pengurangannya kita kelompokkan sesuai suku-suku sejenisnya. 5P dikurangi 3P ditambah negatif 2Q dikurangi 4Q ditambah 7 dikurangi negatif 8. Maka hasilnya 5P dikurangi 3P yaitu 2P, negatif 2Q dikurangi 4Q negatif 6Q, 7 dikurangi negatif 8 sama dengan 7 ditambah 8 hasilnya 15. Jadi bentuk penyederhanaannya yaitu 2P dikurangi 6Q ditambah 15. Sampai di sini, selamat berlatih soal. Semoga kalian paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.